Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Fadil Anur Rahmaan dari kelas 2023A NIM 23091317024. Nah, saya ingin membahas tentang faktor daya listrik, tugas dari UTS, yaitu tentang faktor daya listrik. Oke, lanjut. Nah, faktor daya itu apa sih? Faktor daya merupakan pengukuran efisiensi dalam penggunaan energi listrik. Faktor daya membandingkan antara daya aktif dengan daya semu yang dialirkan oleh sumber listrik kepada perangkat-perangkat listrik. Nah, peran faktor daya atau KOSPI dalam operasional perangkat listrik tidak bisa diremehkan jika setelah perhitungan dilakukan kemudian sebuah alat listrik memiliki nilai KOSPI yang rendah. Artinya, sebagian besar energi listrik yang disalurkan tidak dimanfaatkan dengan efisien oleh alat tersebut. Karena adanya pemborosan listrik oleh alat-alat tersebut, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pengguna, yakni biaya pembayaran listrik akan lebih tinggi. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan memengaruhi sistem kinerja listrik secara menyeluruh dan berpengaruh pada kualitas aliran listrik. Nah, faktor daya dipengaruhi oleh beban, yaitu ada beban resistif, induktif, dan kapasitif. Oke, yang pertama kita bahas tentang beban resistif. Nah, beban resistif adalah beban listrik yang memiliki sifat resistansi murni. Artinya, beban ini hanya menghambat aliran arus listrik tanpa menyebabkan pergeseran fase antar tegangan dengan arus dan arus. Dalam rangkaian AC, arus bolak-balik, arus dan tegangan pada beban resistif berada dalam fase yang sama, yang berarti keduanya mencapai puncak dan lembah pada waktu yang bersamaan. Bisa dilihat dari gambar, yaitu arus dan tegangan bergerak secara bersamaan dan memiliki puncak dan lembah pada waktu yang bersamaan. Lanjut. Oke. Karakteristik beban resistif apa sih? Karakteristik yang pertama ada faktor daya. Satu atau 100%, beban resistif memiliki faktor daya 1, yang berarti daya yang disuplai sepenuhnya digunakan untuk melakukan kerja. Ini adalah kondisi ideal dalam sistem kelistrikan. 2. Tidak ada perbedaan sudut fase antara arus dan tegangan. Yang tadi ada gelombang ya, yang bisa dilihat dari gelombang. Tidak ada perbedaan sudut fase antara arus dan tegangan. Keduanya bergerak secara sinkron. Yang ketiga, tidak menyimpan energi dalam bentuk medan listrik atau magnet. Beban resistif tidak menyimpan energi dalam bentuk medan listrik atau magnet. Energi yang diserap langsung diubah menjadi panas. Nah, contohnya yaitu ada di lampu, setrika, ada rice cooker, dan ada solder. Beban induktif. Apa sih beban induktif itu? Beban induktif adalah beban yang menggunakan prinsip induksi elektromagnet untuk beroperasi. Komponen utama dalam beban induktif adalah kumparan atau lilitan kawat. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, medan magnet dihasilkan di sekitarnya. Medan magnet ini menyimpan energi, dan ketika arus berubah, energi ini dilepaskan kembali ke rangkaian. Nah, sifat beban induktif yaitu lagging, yaitu uh, arus mendahului tegangan, ya bisa dilihat dari gambar tersebut. Karakteristiknya untuk beban induktif, yang pertama faktor daya kurang dari satu, yaitu tertinggal. Yang pertama dari gambar itu tadi ya, lagging. Yang kedua, arus tertinggal dari tegangan. Yang ketiga, menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Pengaruhnya apa sih? Yang pertama, penurunan faktor daya. Beban induktif menyebabkan faktor daya sistem listrik menurun, yang dapat mengakibatkan kerugian daya dan peningkatan biaya listrik. Peningkatan arus. Untuk daya yang sama, beban induktif membutuhkan arus yang lebih besar dibandingkan beban resistif. Karena beban resistif kan tidak ada penyimpanan energi ya. Hal ini dapat menyebabkan panas berlebih pada kabel dan peralatan listrik. Yang ketiga, lonjakan tegangan. Ketika beban
induktif dimatikan, medan magnet yang tersimpan dalam kumparan dapat menghasilkan lonjakan tegangan yang tinggi. Nah, contohnya ada di gambar tersebut yang ada motor, trafo, ada lilitan, dan lainnya. Beban kapasitif. Beban kapasitif adalah beban listrik yang memiliki sifat kapasitansi, yaitu kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Komponen utama dalam beban kapasitif adalah kapasitor. Beban kapasitif memiliki peran penting dalam sistem kelistrikan dan elektronik. Memahami karakteristik dan pengaruhnya penting untuk merancang dan menganalisis rangkaian listrik dengan benar. Dalam gambar ini tegangan yang mendahului arus ya, berbanding terbalik dengan induktif tadi yaitu arus yang mendahului tegangan. Jadi kapasitif ini sifatnya leading yaitu tegangan mendahului arus. Kita lihat karakteristiknya. Nah, karakteristik beban resistif yaitu pertama faktor daya kurang dari satu yaitu mendahului. Dua, arus mendahului tegangan. Yang ketiga, menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Yang keempat, arus mendahului tegangan. Dalam rangkaian AC dengan beban kapasitif murni, arus listrik mendahului tegangan sebesar 90 derajat, yaitu ini berarti puncak gelombang arus terjadi sebelum puncak gelombang tegangan. Yang kelima, faktor daya mendahului leading power factor karena arus mendahului tegangan. Faktor daya dalam beban kapasitif dikatakan mendahului. Nah, karakteristik ini atau kapasitor ini berdampak pada yaitu satu peningkatan tegangan. Beban kapasitif dapat menyebabkan peningkatan tegangan dalam sistem kelistrikan. Yang kedua, perbaikan faktor daya. Kapasitor sering digunakan untuk memperbaiki faktor daya dalam sistem kelistrikan yang memiliki beban induktif dominan. Dengan menambahkan kapasitor, daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif dapat dikompensasi, sehingga meningkatkan faktor daya keseluruhan. Nah, berbicara tentang daya reaktif, kayak bisa dilihat di segitiga daya. Nah, segitiga daya. Ini merupakan gambaran segitiga daya. Segitiga daya itu apa sih? Segitiga daya adalah representasi grafis dari hubungan antara daya aktif, yaitu disimbolkan dengan P yang di bawah ini, daya reaktif, yaitu disimbolkan dengan Q yang tegak, dan daya semu dalam sistem listrik AC, yaitu yang miring. Segitiga ini membantu dalam memahami konsumsi daya dan efisiensi suatu sistem listrik. Nah, ini merupakan rumus-rumusnya untuk daya semu, daya nyata, daya reaktif. Daya semu uh, hasilnya yaitu volt ampere, kalau daya reaktif itu volt ampere reaktif, dan daya nyata yaitu watt. Rumusnya sebagai berikut untuk satu fasa dan tiga fasa. Nah, daya aktif adalah daya yang digunakan untuk melakukan kerja nyata diukur dalam watt. Dan daya reaktif adalah daya yang tidak melakukan kerja nyata tetapi tetap dibutuhkan dalam sistem, diukur dalam volt ampere reaktif. Daya semu kombinasi vektor antara daya aktif dan daya reaktif diukur dalam volt ampere. Nah, fungsinya segitiga daya dalam membantu dalam yang pertama menganalisis efisiensi konsumsi daya listrik, memahami kebutuhan kompensasi daya reaktif menggunakan kapasitor, yang ketiga mengoptimalkan faktor daya dalam sistem kelistrikan. Oke. Jika faktor daya rendah, maka daya reaktif tinggi yang menyebabkan pemborosan energi dan peningkatan biaya listrik. Oleh karena itu, koreksi faktor daya dengan kapasitor sering dilakukan untuk mengurangi daya reaktif. Nah, untuk implikasinya daya aktif yaitu mewakili daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja. Semakin tinggi daya aktif, semakin banyak kerja yang dapat dilakukan. Untuk daya reaktif mewakili daya yang diperlukan untuk membentuk medan magnet atau medan listrik. Penting untuk operasi peralatan induktif seperti motor dan kapasitif seperti kapasitor. Daya reaktif yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian dan
daya penurunan efisiensi. Daya semu mewakili daya total yang disuplai oleh sumber, selalu lebih besar atau sama dengan daya aktif. Daya semu yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar daya disuplai terbuang sebagai daya reaktif. Nah, cara memperbaiki faktor daya gimana? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui cara kerja kapasitor dalam memperbaiki faktor daya. Yang pertama, cara kerja faktor daya dan daya reaktif. Nah, kita harus tahu hubungannya dulu. Dalam sistem listrik, dalam sistem AC, beban induktif seperti motor listrik, trafo, dan lampu fluoresen menyebabkan faktor daya rendah karena mereka menarik daya reaktif Q dari jaringan. Daya aktif P, daya yang digunakan untuk kerja nyata. Daya reaktif, daya yang diserap oleh beban induktif tetapi tidak menghasilkan kerja. Hasilnya nanti KVAR, dan daya semu gabungan antara daya aktif dan daya reaktif. Rumusnya sebagai berikut. S kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat, dan faktor daya adalah PF sama dengan cos theta sama dengan P per S. Semakin tinggi Q, semakin rendah faktor daya. Oke, lanjut. Peran kapasitor dalam mengurangi daya reaktif. Nah, ini masuk bagaimana cara mengatasi faktor daya rendah. Kapasitor menghasilkan daya reaktif dengan fase berlawanan terhadap daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif. Ini membantu menyeimbangkan daya reaktif total sehingga mengurangi jumlah daya reaktif yang harus disuplai dari jaringan listrik. Beban induktif menyerap daya reaktif dari jaringan, sehingga faktor daya turun, sedangkan di kapasitor menyediakan daya reaktif secara lokal, faktor daya naik. Secara matematis, kapasitor mengurangi daya reaktif total. Dibuktikan dengan rumus yaitu Q baru sama dengan Q awal dikurangi QC, di mana QC adalah daya reaktif yang dikompensasi oleh kapasitor. Dampak pemasangan kapasitor yaitu pertama meningkatkan faktor daya, mengurangi sudut theta dan mendekatkan faktor daya ke 1. Yang kedua, mengurangi arus listrik yang mengalir, mengurangi rugi-rugi daya dalam kabel dan trafo. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sistem listrik. Trafo dan generator dapat digunakan lebih efisien untuk daya aktif. Yang keempat, mengurangi biaya listrik, menghindari denda akibat faktor daya rendah. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.